Lanjutin yang kemarin ya? Lanjutin yang kemarin. Iya. Minggu lalu. Poser dan Poser. omongannya sampai poser tuh. Anjir, jauhan ya. Jauh banget. Tapi lo pernah poser kan? Pernah lah, pernah dong. Enggak munafik lah. Enggak, pernah gue. Gue juga pernah sih. Iya, yang gue ceritain dulu dari abang gue, ada yang nge-grunge, ada yang new metal, hardcore punk gitu-gitu. Iya. Terus nyampe akhirnya gue nongkrong sendiri, gue jadi anarko gitu, street punk ya kan. Nyampe jadi street punk, gue kenal sama tetangga gue anak skinhead, bonehead sih tepatnya, skinhead Jermanan, white power gitu. Gue nongkrong sampai SMP, gue pakai dogmart, botak, pakai brettel gitu. Terus nyampe eranya berubah lagi. Tebir gerah. Iya, SMP. Terus era-era The Used Fins, Emo. Glassjaw, Alex on Fire, bener-bener friend gue emo. Melodik udah pasti lah. Iya dong. Ya pernah lah. Nah, gua Pernah lah. juga sih. Banget gua apalagi gua. Kalau kata Gofur Hilmun, iya gak? Emang kayak tiap orang tuh pasti ada di mana Isi posernya. dia jadi pernah jadi poster. Itu proses. Anjing, pembenaran gak sih itu sebenarnya kata-kata? Ya untungnya dilurusin sama dia. Iya sih. Iya bagus juga lah kan, kalau orang kagak tahu kan dia memandangnya lo ikut-ikutan doang anjir. Cuman ada jiwa musiknya tetap ada der. Jiwa benang merahnya itu. Iya. Lu pernah poster gak deh? Pernah banget. Pernah kan? Posternya kemana? Dengan lu sini Dep. Join aja Dep. Iya sini Dep. Pernah. Sini. Jadi ada tetangganya Eki. Gue diajakin ngeband-ngebandan ya kan. Gerunge-gerungean ya. Kalau di Amrik ada Dave Grohl ya kan. Di Bekasi? Di Bekasi ada Dave Friat. Iya. Nah, nubruk banget. Oke, balik lagi ke poser. Tapi kan lo bergaya poser kayak gitu kan nggak lama kan, pasti kan kayak yang ini lagi hits, maksudnya di hits di eranya gitu. Gue nggak tahu orang nilainya gimana. Kalau gue ngerasa sih masa poser gue tuh SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 deh. Iya. SMA kelas 1 gue kayak udah mulai nemu gue tuh doyannya tuh ini gitu, ngerti gak lo? Di luar itu gue ya udahlah ya gitu. Ya gue juga gitu sih. SD kalau SD jelas lah Blink lah. Iya. Blink, Nirvana. Itu yang benar-benar pure ini Tapi gue demen juga ya musiknya ya, bukan berarti gue nggak demen, cuma niru gayanya doang, gue nggak tahu musiknya anjir. Yang benar-benar musiknya suka gitu. Ya. Nah makin kesini kan makin kayak banyak nih band yang musiknya gue nggak suka nih. Tapi karena gue lagi pelajarin teknik drummingnya gitu, akhirnya jadi ya udah suka dulu lah biar belajar ibaratnya gitu. Apa tuh contohnya kayak gimana yang lo maksud teknik drummingnya yang lo pelajari dulu kayak gimana? Tapi gue nggak suka musiknya. Iya. Death metal. Tapi gue belajar hyper blastnya kan. Iya. Traditional blast grinding gitu. Gue belajar Sekedar tahu ya berarti. Iya, double pedal per 16 per 32 gitu-gitu. Gitu. Padahal gue nggak demen sama musiknya. Tapi kayak lo pengen nggak deh? Sorry gue potong. Pengen punya band death metal gitu. Pokoknya ekstrim lah. Kalau gue tuh kalau ekstrim gitu grindcore deh, oke. Grindcore makin naik ya. Ya secara banget gue. Secara lu pernah dapetin Hartem kan, masih satu frekuensi lah. Iya, Hartem, Noxai kan. Masih kalau grindcore emang soalnya apa ya? Ekstrim tapi kayak masih ngepang gitu. Iya gak sih? Hardcore-nya juga ada juga. Ya kan kalau justru kan gua nggak tahu nih, gua pernah dikasih tahu. Grindcore itu justru bukan metal. Iya. Grindcore itu mix dari punk, hardcore sama thrash. Tapi aplikasinya ekstrim. Iya. Cepet. Iya. Cepet. Iya. Tapi maksudnya di grindcore tuh nggak ada death metal. Itu hardcore punk sama thrash. Menurut lo ya? Gue juga bukan yang gue tangkap sih, ada yang ngomong. Oh, ada yang ngasih tahu. Tapi yang ngasih tahu menurut gue orangnya kredibel juga buat ngomong itu. Cukup valid lah ya. Iya. Oke. Terus ya lo dari zaman istilahnya zaman SD lah ya. Lo ngeband
Start kapan? SMA ya? Ngeband gimana nih? Ngeband- Ngeband aja, yang penting ngeband gitu. Ngeband yang punya band. Yang punya SMP. band manggung. SMP, tapi manggungnya di mid semester. Ya, Sama festival antar sekolah. Jangan gue Oh, enggak. juga, Oh, jangan band yang jangan gigs itu. gitu, gigs gitu. Iya, gigs yang udah keluar dah pokoknya dah. SMA. Ya, SMA kan. Sama kelas 1. Nah, lo istilahnya tuh kan belum disetujuin juga tuh sama Iya. orang tua kan. Yoi. Backstreet, Iya. ya kan Backstreet. Nah. Nah, lo di umur lo segitu, ya, umur SMA berapa sih? 15-16 lah ya. 15 sampai 17 sih. Ya 17 katakanlah 17 lah, udah paling setidaknya lu punya KTP. Iya. Ya kan? Nah lu pada saat umur segitu genre apa aja yang lo mainin Gua main yang benar-benar kena nih, bukan poser ya, kita bukan ngomongin poser. Iya. Yang kena lo nih metalcore. metalcore lo demen ya berarti ya. Woi, Silent Dying Oh iya gitu. jelas lah, mbak. Unearth, terus apa sih? Era-era Killswitch Engage, terus Taliban Heaven Salburn, Bleeding Salban Through. ya, Bleeding Through. Kayak gitu-gitu doyan gue. Terus gue dulu ada band kayak sebenarnya bandnya punk rock, skate punk gitu. Tapi karena gue lagi into banget main metal, jadi ke progresif gue kayak main. Mau lo jadi keselip-selipan ya. Protest the Hero gitu. Iya. Tapi nggak nyampe kayak di Linger Escape Plan juga sih. Udah bubar memang. Bubar kan. Oh nggak tahu. Udah bubar deh, kan dia bikin inian apa kayak tour terakhir. Oh gitu. Kemarin. Bandung Berisik nggak jadi ya? Sempat kan waktu itu. Di kan? Linger. Ah, Nggak usah Bandung Berisik. Java Rockin Land nggak jadi kan? nggak jadi. Di Linger tuh waktu itu. Yang barengan sama Suicidal Tendencies ya. Iya. Oh itu harusnya di Linger ya? Dia Linger main, di Linger. Yang ada Collective Soul Iya. itu kan? Oke, apalagi terus? Apa? Di waktu itu lo ngeband itu yang emang bener-bener lo kena emo ya kan, punk. Lo mengaplikasikan di band lo nggak tuh? Lo nemu bandnya nggak? Kamu punya? Oh ada bandnya ya? Ada. Tapi nggak aktif di gigs gitu? Aktif. Oh mang Kayak gigs zaman Marotti Cafe. Anjir. Dejavu. Goblok, iya. Parkit Dejavu, Marotti apa? Stardust terus apa? Apa sih? Beleza Submarine itu. Di mana? Permata Hijau ya? Permata Hijau. Oh. Beleza Submarine itu tau gak sih lu? Tahu. Iya. Itu zaman-zamannya si Karcok masih cok di Burning Legend. Karcok, Dead Squad. Karcok. Karciks ya kan? Kirciks ya kan? Kena Kariska. kena Intisari maboknya barbar. Iya, anjing. mau mana cok, ada kakaknya gitu di belakang cok. Sorry cok, tapi Bukan, sadar bukan. lah. Karcok. Iya. Cegan, karcok, yoi. Mantap. Tai. Cik gitu. Iya, di zaman-zaman itu lo istilahnya lo jalan juga ya, Dar ya. Maksudnya, Apa? ya lo punya band yang emang sesuai dengan frekuensi lo juga. Ada. Punk gitu. Nah, dari SMP sampai sekarang Tuh, itu yang nggak hilang tuh grunge sama Grunge. punk. Iya, iya. Looks lo nggak bohong sih. Iya. Iya. Kayak misalnya dulu gue kayak sempet ikut-ikutan acara jambore skinhead di UNAS lah macam-macam. Tapi itu gue nggak gitu sekarang. Itu dulu kayak gue pengen tahu aja. Tapi kalau punk dulu tuh kayak gue sukanya misalnya SMP kelas 1 ya. Dari SD. Blink, The Found Glory, Alkaline Trio. Pasti itu. Nah, pas sudah kelas 3 Simple Plan doyan nggak lo? enggak. Bowling for Soup? Doyan. Gue kalau kasih bajunya. Oh iya, gitu, ya. ada foto yang baru gue upload sama nyokap Oh gue. iya benar. Gue pakai foto lama sih. Itu bajunya kecil banget, Dar. Nah, gue kan sukanya gitu-gitu. Iya. Nah, apa namanya? Tadi gue ngomong apa sih? Iya, band-band punk yang lo suka dan Oh lo iya. band juga. Iya, maksudnya Alkaline Trio, Blink, terus apa? New Found Glory, terus kayak Useless ID. Lo modelan underrated itu ngikutin nggak, Pang? Kayak Not Available. Atau Helmen nggak underrated lah. Menurut gua underrated, cuy. Enggak, gue tahu itu dari SD. Kompilasi European Hardcore tuh lo. Ada Bright Side. Kalau hardcore-hardcoreannya Oh, Bright Side macam-macam tahu. lah. Iya. Bulldog gitu ya kan. Ada Not Available yang gambar covernya tuh European Hardcore tuh gambar peta gitu dong. Ada dulu gue kasih rotaknya, abang gue sih yang punya. Di era-era NoFX. Lagu ini, lagu Green Card. Na 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 Iya. na. Jadi na 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 na. Iya. Na 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 na. Kalau menurut gue zaman-zaman itu yang
Nggak tahu nih ya, gua juga nggak tahu nih yang menurut gua underrated ya. Slick Shoes, nggak tahu sih. Skin of Tears, Gua nggak tahu gue. Phoenix TX. Phoenix TX gue tahu. Ya, kalau kayak not available tuh kayaknya ya udah. Karena ada di Pro Skater gue tahu Phoenix TX. Emang? Ada gila kan Goldfinger, Phoenix TX, not available. Ada Phoenix TX? Ada. Cuman bandnya Travis doang yang nggak ada Feeble ya kan. Feeble. Gue nggak tahu Travis punya band Feeble. Sebelum di Aquabet dia di Feeble. Gue tahu Travis berangkatnya Aquabet yang topeng-topeng ya. tuh. Iya. Itu sih. Feeble band sebelumnya berempat sih. Punk rock. Nah, baru tuh itu kan baru setelah itu gue makin kesini malah baru jadi makin old school gue. Trash ya? Enggak, maksud gue punknya gue dengerin gitu-gituan. Baru setelah itu orang mah kebalik ya. Gue malah baru setelah itu gue dengerin Bad Religion. Anjir tua. Iya tua. Makin lagi gue baru dengerin tuh Dead Kennedys, The Blitz, Sex Pistols, Blitz, Ramones. Blitz punk ya? Punk lah. Maksudnya baru Gue tau sih. Baskop gitu. Malah dengerin yang tua-tua pas udah makin tua guanya. Orang kan kebalik ya. Dari roots-nya dulu lah. Baru makin kesini makin modern gitu kan. Enggak, gue dari gitu. gue dari kebalik, gue dari modernnya dulu. Album punk rock pertama gue ya itu Enema of the State itu pecah banget All the Small Things. Itulah Song, Dumbweight, Dysentery Gary. Keren sih itu lagu emang. Emo juga, cuma kalau emo gue mentok di era-era Seosin. Udah kayak model-model apa sih tuh? Funeral nggak demen lu? Oh iya. Funeral sebelum Seosin. Gue fans parah sih gue. Ya maksudnya kayak They Use, Vince, Funeral for a Friend, Alexis on Fire, apa Story of the Year, gitu-gitu. Apalagi sih? Kalau yang sebelum lagi kayak ada Glass Joe gitu. Glass Joe tua banget anjir. Iya, itu gue doyan banget gitu. Tapi kalau yang Touch More. Itu mah udah melodic hardcore gak sih? Iya. Touch More lah, Dispute gitu-gitu. Enggak, maksudnya emo era itu tuh Seosin gue terakhir yang 2000-an ya? Yang gue suka 2000 awal ya? My Chemical Romance gue udah kurang masuk. Gue emang gak demen. Gue pertama kali lihat di MTV tuh apa, Helena ya? Iya. Gue kira tuh kayak band Japanese rock tapi band US anjir. Soalnya dandan sih. Dandan ya kan? Gue juga kurang kena gitu. Iya. Cuman liriknya doang emo menurut gue. Selera sih ya. Iya. Gue sih gak masuk. Kalau style sih enggak ya. Kalau style menurut gue Funeral for a Friend, Seosin, Burt McCracken sih gue kalau emo. You, Circa Survive ya kan. Circa Survive sih, Anthony Green. Keren tuh. Ya nggak beda jauh sama Seosin juga dan. Dia juga. Ini emang keren sih. Musik-musik ya era-era awal itulah. Sampai 2000 awal lah ya. Emo lokal sampai yang lo demen. Gue demen nih. Emo tuh gue kalau lokal yang nyampe detik ini nggak bisa gue lupain, itu kompilasi Anthem of Tomorrow. Ini tahun 2003-2004 gue lupa lah. Itu karena abang-abangan gue yang di episode kemarin kita bahas drummer abang gue. Iya. Episode pertama juga dibahas tuh. Iya. Dia ngedramin Sweet as Revenge sama Sunday's Blue gitu. Nah di situ tuh bandnya tuh ada kayak The Side Project si Doci itu. Iya. Terus ada Friends of Mine sama Majesty itu dashboard banget, parah. Itu masih ada tuh band tuh. Majesty kayaknya ada lagi deh, kayak soalnya kayak Synchronize kemarin gue sempat lihat dia main di yang di boot gitu. Itu drummernya Matsani tuh, Omiksan, Kuro, Pick Up. Seems like bukan dia. Enggak, maksudnya bandnya. Iya, Almarhum Brutes ya. Seems like Fall. Iya, Fall. Kill by Butterfly gitu-gitu. Wah anjir. Jakarta Flame ya? Jakarta Flame. Nah yang udah kayak Killing Me Inside gitu gue udah nggak ngikutin. Dan pas gue lihat di YouTube juga nggak doyan sih gue. Bukannya ngejelekin selera ya, anjing. Screamo sih di jatuhnya. Apa? Screamo sih, karena kan emang emo sama screamo tuh beda menurut gua dari segi musiknya. Kalau screamo tuh kayak lebih berisik aja, lebih metal ya. Iya, lebih berisik aja. Kalau emo apa tuh bandnya screamo tuh? Ya From First to Last, Ciodos. Oh kayak gitu-gitu. Iya, yang digetan. Iya, Alesana ya kan. Kok di Use kan nggak ada double pedal? Iya, agak ada dikit doang. Ini lagu yang mana?
Yang album Di Use pakai double pedal tuh lagu yang mana? Gerdeng deng deng dadeng deng deng gerdeng deng deng. Oh, itu slide ya? Bisa gitu maksudnya. Ya lo jago. Enggak, maksud gua tuh yang udah double pedal tuh yang ada ketukan. Oh iya. Apa enggak kayak derak. Iya. Di Use tuh enggak ada Vince gitu. Enggak tahu kok Vince. Ada, Vince jelas ada. Lagu apa? Deng neng. Oh iya, new beginning juga ada. Iya. Enggak di Use yang enggak ada. Tapi Vince Keren banget. Keren. Nah, album kedua juga yang Worms of the Earth, terus apa Ink. Iya. Oh, tuh gue ngefans banget sama tuh album. Itu nyampe album 2 juga gue masih ngikutin sih. Fireflies. Iya. Ngeri sih album-album itu tuh era-era 2000. Kalau yang slow-slownya selain Dashboard apa? Fall apa sih? Apa sih itu? Save the Day, lagu. Nggak tahu. Waduh, itu band asik itu Save the Day. Red Jumpsuit. Red Jumpsuit gue nggak dengerin sih. Red Jumpsuit apa? Save the Day. Iya, gue tahu bandnya. Keren sih. Itu sih metalcore, emo. Maksudnya di luar punk rock sama grunge ya, yang maksudnya musik-musik tahun segitu yang hype gitu, tapi gue tuh kayak nggak, kayak ibaratnya nyampe sekarang pun tetap gue akuin gue suka gitu, ngerti nggak? Iya. Metalcore, emo juga. Iya, emo awal itu. Nggak putus sih. Sampai mentok di kayak band-band Black Dahlia Murder gitu. Oh iya. Vulgar Picture. Yoi, Nyasma ya. Ini tahun 2000. Funeral Thirds, Statutory Ape. Oke, sekarang gue mau nanya sama lo, kenapa lo kebanyakan ini kalau buat di band lo nih kebanyakan nih dari band thrash? Karena menurut gue thrash itu gue bisa aplikasiin banyak style di situ. Style pakaian, fashion? Enggak. Itu termasuk, tapi nggak yang nomor satu sih. Lebih ke musikalnya. Maksud gue di thrash gue masukin ketukan di beat punk. Discharge ya, kalau oke band-band sininya kayak apa sih, Tragedy, Disphere, Wolf Brigade, terus ya macam-macam lah band-band di beat gitu. Itu bisa banget masuk ke musik thrash. Terus apa, lu pengen ada grindcore-nya gitu, jadi kayak gitar lagi lu grinding di situ. Cuman masalah kita atur porsiannya aja kan ya. Thrash tapi masuk ya di grinding? Kenapa enggak? Ya beda sih, kalau gua kan istilahnya melihat thrash itu tuh yang old school. Karena kalau gua thrash itu ini beda-beda kan. Kalau gua tuh kayak nilainya tuh kayak dari riff gitarnya aja sih. Kalau emang di situ dia si riff gitar itu thrash-nya kuat banget, tuh harusnya drumnya mau gimana ya tetap thrash. Ngerti kalau dari musik gua? Nah, oke. Terus kayak lo mau masukin musik-musik heavy metal, glam rock, hair metal, macam-macam kayak gitu, hard rock gitu, itu masih kena juga. Hard rock apa? Kalau hard rock yang mana temen? Motley Crue. Hard rock. Oh, hard rock bukan heavy metal cuy. Oh, hard rock. Hard rock tuh apa sih bandnya? Kayak gimana sih? Godsmack. Ngaco lo. Ih, gila nih. Ngaco lo. Iya, hard rock itu ya band-band jadul 80s lah, ngaco. Ya enggak nih, di era 2000-an nih, kayak yang Godsmack itu bukan new metal ya? Emang new metal gitu, ya Godsmack, terus apa sih namanya Disturb gitu, iya. Terus yang lu demen itu apa? Hard rock, Mudvayne gitu. Mudvayne new metal, jauh. Kalau gue sih nganggepnya band-band itu tuh new metal, tapi gue nggak tahu sih benar apa enggak. Enggak lah, gila, Stain gitu ya. Iya. Post grunge. Blind Spot ya. Blind Spot new metal. Oke. Kalau new metal tuh masih agak dandan, Yaudah kasih pilihan. Agak kostuman. Band hard rock kasih opsi aja ke gue. Ya apa hard rock yang? Iya, apa opsinya? Ya, biar gue jawab. Kayak Godsmack bisa. Godsmack tahu kan lo? Tahu. Yang vokalisnya jago main drum juga tuh. Iya. Godsmack, Disturb, terus ada apa lagi ya kalau hard rock ya? Menurut gue ya, menurut gue. Apa lagi ya, Der ya? Pokoknya era-era Stone Sour masuk gak? Stone Sour iya, hard rock. Ya udah Stone Sour. Oh, Stone Sour ya? Iya. Stone Sour sih. Tapi gue nggak ngulik lagunya sih. 150, True Glass, sampai yang apa? Absolute Zero, ya. Guns of Rain, terus anjir apa? The Gold
apa Bones gitu-gitu dah. The House of Gold and Bones. Ada yang baru-baru deh tuh. Nggak terlalu kulit. Terus ada yang nyampe dia yang covering Iron Maiden Children of the Grave. Anjir. Ada. Dibikin Soalnya Roy Mayorga cuy, dibikin sama Corey dia. Taylor, Jim Root ya kan. Sekarang ini ya Roy Mayorga ya, Stone Sour ya. Dari dulu sih setahu gua dia. Emang nggak pernah ganti-ganti dan Roy Mayorga kan jablay. Tapi maksud gua dari dulu gua SD apa SMP gitu gua tahu Stone Sour Roy Mayorga gitu maksud gua. Ini kalau Roy Mayorga sih gua tahu jablay banget, parah. Bandnya ya kayak lu dah istilahnya. Gila. Cik gitu. Mau mana? Cheers dulu dong. Cheers tuh. Sambil minum ya, yang nonton juga biar enak aja. Beder ya. Tapi kalau POD gitu Ini bagus nih Aceh Gayo. Apa tuh? Kopi Aceh Gayonya. Oh iya benar. Tapi kalau kayak POD gitu lo doyan gak? Enggak. Gak doyan lo? Enggak. Gue masih doyan sih kalau gue. Gua mungkin kalau yang kayak POD gitu ya. Yang mainstreamnya gitu. El Nino kali. El Nino, Seven Dust gitu. Wah, itu gue suka. Seven Dust. Lajon. Yoi. Gue suka. Seven Dust tuh gue gara-gara dicekokin abang gue. Otep Samaya. Kalau apa? Seven Dust tuh gara-gara abang gue ngasih VCD ya? VCD. Anjing zaman dulu banget. Woodstock 99. Yang pas Chemical Brothers main orang-orang pada ngewe tuh. Itu tahun berapa? Iya, kok kayak 99 atau 98 sih? Yang ada Ratem, yang ada Limp Bizkit. Iya, ada Offspring, Limp Bizkit. Iya. Oh iya, 99. Tuh pecah tuh. Old school-nya tuh ada Deep Purple. Iya. Iya, pecah banget. Itu kan Chemical kan ada Chemical Brothers. Cuman kan pada ngewe gitu. Iya. Nonton dia. Bukan bugi lagi, bukan kalau mau lihat dulu kan kayak cewek pamer tits boobs doang gitu kan. Enggak nih, kentu. Gila, kentu coy. Goblok. Yoi, Chemical Brothers. Woodstock tuh keren banget tuh sih sebenarnya menurut gue tuh acara tuh emang dari tahun emang acara hippies kan itu kan. Iya, hipster kan. Dari zaman-zaman Janis Joplin, Hendrix, Zeppelin gitu-gitu kan. Zeppelin, Purple. Terus siapa lagi? Marley udah mati duluan. Ya pokoknya itulah. Iya. Itu emang keren banget sih, cuman sekarang dikembanginnya ke distorsi der. Iya, ya ngikutin zaman aja. Iya, udah nggak ada ya sekarang yang Woodstock itu. Gue nggak terlalu ngulik banget sih. Gue juga sih. Ya, emang keren banget soalnya dari desain baju officialnya dia tuh emang tie-dye gitu. trippy gitu. Mandala ya kan. Iya. Yoi. Asik sih. Lo kayak udah nggak ada deh. Lo event luar negeri yang terkenal paling demen apa? Terkenal paling demen event nih. Woodstock. Ini yang distorsinya dan Download Festival banget tuh Busteng. Iya. Rolling in the Dark, Running Away, Remember Me, nyampe album yang The Reason juga kayak Same Direction, Out of Control, terus What Happened to Us, Escape, Never There. Malah justru yang The Reason-nya gue biasa aja. Iya lah kalau gitu juga. Tapi itu lagu enak sih sebenarnya. Kita mungkin kurang suka karena kayak udah semua orang suka kali ya. Iya. Jadi kita biasa aja gitu. Mainstream ya, karena lebih sering ditayangin di TV zaman itu. Iya. Jadi orang lebih tahu. Kayak POD yang apa sih judulnya tuh? Youth of the Nation. Iya itu. Dulunya keren anjing, hip hop banget. Gue lebih suka Saint Loco daripada POD. Serius. Saint Loco ya? Iya. Rebek doyan gak lo? Rebek apa? Ada. LP-nya lokal, Linkin Park-nya lokal. Terus Saint Loco lah, Linkin Park-nya lokal. Nah, berarti lo nggak tahu Rebek. Kan ada keripik pedes. Tahu. Iya, zaman-zaman itu. Ya, emang yang mainstreamnya sih si ini Saint Loco. Tapi dia jadi openingnya si ini loh, apa? Seosin. Yoi. Oke dar. Terus kira-kira kalau untuk band yang paling lo interest nih, maksudnya bukan interest di secara bandnya, lo akan ngeband buat genre kayak apa lagi? Lo kayaknya kalau gue perhatiin sih genre udah semua ya, punk gitu ya. Death metal belum ya? Deathcore gitu mungkin? Belum. Tertarik kalau HC pernah gak lo? Oh ya, gue di situ. HC? Iya. Hardcore punk? Emang iya? Ya gue nongkrongnya, gue gede di situ, di scene-nya tuh di Bekasi, di kayak hardcore punk gitu. Hardcore-nya jangan yang hardcore punk deh, hardcore yang hardcore. Iya. Youth of Today, Minor Threat.
gitu kan. Gorilla Biscuit gitu. Oh itu old school banget sih. Iya yang kayak gitu. Yang tutak gitu ya. Youth Crew gitu. Iya. Iya gue gede di situ. Gitu. Tapi kalau yang Tough Guy, gue paling cuma nyampe Tough Guy itu Madball. Iya dari Madball sampai Hatebreed sampai Terror. Biohazard gitu. Wih jelas. Biohazard kan gue udah pernah cerita yang episode kemarin. Dari awal gue dengerin hardcore Biohazard gitu. Crazy. Apa ya? Itu deh kayaknya kalau hardcore Tough Guy itu kayak Terror kali terakhir gue dengerin. Iya kalau Terror mah. Reign Supreme. Nggak tahu gue. Ada Reign Supreme terus Ball gitu-gitu. Gue sih nggak terlalu dengerin ya HC jujur aja gue. Trap Under Ice itu tough. Itu Tough Guy itu. Tough Guy ya? Iya itu. Banyak sih HC yang nggak gue dengerin. Kalau gue dengerin yang ini Tough Guy nggak? Ini apa? Down to Nothing. Wah nggak dengerin gue. The Ghost Inside. Nggak tahu. Mungkin lo tanya Dodo deh. Yeah. Tanggal lo anjing. Relax my ski. Relax my ski. Nih my ski. Yeah. Goblok tuh orang tuh emang tuh. Iya, tapi gue semenjak dikenalin sama lo ke dia, gue jadi tahu nih HC-HC-nya yang istilahnya yang off-streamnya nih. Gila, gue tuh waktu pas tahun berapa ya? Tahun 2000 baru lulus SMA lah. Tiba-tiba dia. Jadi gue kalau di komplek nih di rumah gue. Buat yang nggak tahu Dodo nih, modelan kayak begini nih. Iya, gini deh orangnya. Pangset, panggilnya Pangset. Pokoknya nggak perlu tahu, udah panggilnya Pangset. Udah pokoknya. Kalau dia marah bilangnya disuruh gua. Disuruh Eki anaknya mama. Kata Eki panggilnya Pangset aja. Eki anaknya mama. Yoi. Okay. Apa namanya? Tiba-tiba gua keluar warnet Tinder. Pokoknya era-era main Facebook tuh masih di warnet ya, belum bisa di handphone. Iya. Yang punya internet di rumah kan cuma orang-orang kaya ya kan. Facebook kan 2008. Ya pokoknya kayaknya sih gua baru selesai. Gua lupa deh. Dah. Ada tuh depan warnet, anak gua nongkrong, ada si Pangset nih. Kai. Auri nih ya. Auri. Bulak apa? Gue kalau denger bulak, gue nih mau nempelin orang gue anjing. Jauh banget. Gila, lu tahu gak sih itu makam pahlawan itu basis Bekasi Timur itu. Iya. Nah, Kai, bikin band lah Kai. Kai, gue kok udah diajak sama anak komplek nih. Udah bayangin itu mainnya Padi, Dewa, tau gak lu? Kalau lagu luar tuh kayak bawain Senseiya yang lagu-lagu festival gitu. Kagak begitu. Ini lu pasti doyan Kai. Apaan? Agnostic Front, gue bilang doyan sih doyan. Anjing gue dengerin Agnostic Front. Udah tahu tuh dia. SD SMP anjing lu. Dia tahu. Iya, maksud gue kayak doyan sih doyan tapi kayak lu tuh males banget main kayak Agnostic Front, Warzone, Black Flag gitu-gitu tuh males banget anjing. Gaji, Ian McKay lah pokoknya. Gitu, nah dia ngajakin tuh. Itu yuk apa Agnostic Front enggak kok gitu enggak lau jadul gitu sambil diginin gitu aja ditarik selepetnya dari bawah sampai sini gitu aja relax my ski. Terus ya lo istilahnya kan udah semuanya udah lo cobain deh nih ya. Cuman death metal doang ya dari belum death metal, jazz, Jen juga belum ya? Jen. Banyak sih yang mungkin yang belum dicoba. Iya. Tapi lo interest emang kalau nyoba. Lo misalkan nih, lo ditarik nih sama siapa? Glenn Fredly lah gitu. Jadi drummer emang kalau tuh mau aja ya. Duitnya gede pasti. Ya, duit sih. Cuma masalahnya doi udah almarhum jadi nggak mungkin gue ditarik doi. Sejenisnya dia Iya. Mau kayak Tompi, kayak belajar gue kalau emang gue kayak masih kurang kayak Sandi Sandoro gitu-gitu. Buat Saki Saka. Yoms anak tetap priority ya kan. Terus deh punk rock lah. Misi lo ini buat si Selvar apa? Selvar? Iya, jujur aja ya, gue nih istilahnya ngedengerin black metal darker than black nih ya kan. Enggak. Ya maksud gue, ya gelap lah musiknya gimana sih?
Dari galau, Selvar tuh galau. Iya galau, cuman gelap. Gimana lu ngerti gak sih maksudnya? Blacken ya? Iya, blackened gitu. Black banget, black. Cuman kalau gue dengerinnya kan ini suatu terobosan yang baru nih. Ada si Selvar ini karena dia mengusung genre post black metal. Berarti kalau post itu kan ada di luar blacknya, ya kan? Karena ada postnya nih, ya kan? Apa nih? Jadi misalkan si Selvar ini menawarkannya apa? Gitu. Sebenarnya kalau di Selvar itu kan dia band tuh kayak nggak cuma musik kan. Kalau musik itu kayak sebenarnya nih gua orang kayak cuman apa ya? Ini mau mainin genre yang belum pernah kita mainin sebelumnya. Gua, Egi, Alam, Salim, Upang tuh belum pernah mainin itu. Kalau mainnya death lagi, Egi anak death. Mainnya thrash lagi, grunge lagi, pang lagi, gua itu. Lu udah hardcore ya gitu ibaratnya kan. Nah, ini satu itu. Terus kedua kita tuh kan kayak liriknya itu tentang alam, hewan. Ya pokoknya gitu deh, alam lah, nature. Itu kayak sekecil apapun hal kayak misalnya menjaga alam gitu. Iya. Buang sampah sembarangan gitu. Oh, campaign nih. Jadi ada campaignnya gitu. Cuma bukan yang kayak berarti kita sebagai contoh baik ya. Iya. Tapi kita kenapa nggak bisa jadi contoh baik? Ya karena menurut gua kita belum ada nyampe di titik itu. Karena kita juga baru mulai. Oh, belum terjun ke sana. Iya, juga, kadang juga gue ngerokok kayak masih suka nyentil aja, buang puntung ke situ. Tapi kayak maksudnya pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan. Kadang nyampe gue udah di Selvar pun yang gue malah kadang suka kayak ngerasa gue poster juga di Selvar gitu. Karena blacknya. Enggak. Kalau black itu gue gimana ya? Gue bukan anak black, tapi di situ ada post rock musiknya gitu. Yang gue tuh suka post rock, musik ngawang. Gitu. Nah pokoknya maksud gue yang gue bilang poster itu kayak ini si band nyuarain ini, sementara kayak gue aja ini kayak sekarang deh nggak usah jauh-jauh kita ngerokok tuh gue cuek aja, kita nggak ada asbak. Iya. Buang rokok sela-sela sini aja. Gue masih suka gitu. Terus kerjaan gue nyari duit buat makan gue, anak gue, bini gitu kayak masih yang rawa gue babat, gue jadiin klaster. Gitu lo, paham gak lo? Nah gue kayak cuman kayak yuk ayolah bareng-bareng yuk belajar yuk gitu. Ya sedikit banyaknya ngajak orang ngingetin aja sih, kayak ngingetin gitu. Toh kalau ngingetin kan bukan berarti lu sih bener, lu sih iya, ngerti gak lo? Iya. Kadang juga ya gue yang ngajak lo nih, soalnya gue lalai ya lo lah yang ngingetin gue. Gimana lo Ki, lu ngajak gue gini tapi lu malah gitu ya, walaupun lo hard feeling kalau lu ingetin si pelaku aja. Iya. Gue sih kalau ya gue ya mungkin di antara gue berlima apa ya, kalau ngomong bicara Selvar mungkin beda-beda. Kalau dari gue begitu sih. Tapi ya kalau gue sih dengernya sih agak lumayan beda gitu. Kalau buat black ya, karena emang biasanya black identik sama yang satan apa gue tunggu pokoknya kerusakan, kehancuran, terus iya gue yang gitu-gitu. Agama gitu. Agama enggak kebanyakan iya melenceng dari agama ya. Cuma kalau kerusakan, kehancuran tanda kutip alam. Di situ ada lahan, di situ ada tumbuhan, ada binatang, ada kayak apa manusia kelaparan dan sebagainya, yang alam aja udah gitu. Jadi lebih istilahnya lebih mengajak untuk melestarikan loh. Kayak pelajaran ini istilahnya pelajaran IPS ya? Si inget gue pelajaran sekolah. Si inget gue pokoknya udah lah ya, gue tamatan SMA udah anjir, gak usah bahas-bahas IPS. Apalagi sih pelajaran SMA sih? IPA, KN. Iya, IPA, IPS. Apa? KN, kewarganegaraan. Oh, PPKN. Dulunya, sekarang KN. Agama, terus seni musik, tata boga, tata busana. Oh iya. Kertakes. Iya. Itu kayak ngelipet-ngelipet gitu deh. Origami, ya kan, gitu-gitu. Iya. Ini mau kemana?
Masih inget juga lo ya, kayak gitu-gitu ya. Gue pernah ada cerita sih, cuma agak vulgar, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Serius lo? Serius. Slow. Gue tapi nggak nyebut nama ya. Jadi gue pernah nih SMP. Gue main bola, sampai dekil. Iya. Standar lah. Iya. Terus habis istirahat itu udah dekil pelajaran itu kertakes itu. Gurunya galak banget nih, ibu itulah ya kan. Jangan sebutin aja, jangan tahu. Iya. Kemarin lo nyebutin apa? Panji. Tetangga gua. Iya kan konyol anjing. Itu kru drum gua nyampe anjing lu. Bawa tetangga podcast kata dia. Oh iya ya. Gua pikir-pikir. Gue apa Irma. Tante Rima. Gara-gara Iron Maiden, Irma. Oh iya itu nyokapnya Panji. Katanya nyokapnya Panji Rima ya kan. Lupa gue. Si anjing ini. Lanjut Dan. Nah apa? Tadi ngomong apa sih? Ya udah itu. Lupa. Gue tadi ngomong apa deh? Bola. Dan bola kotor. Oh iya. Nah, untung ada Depri Grow. Iya. Si ibu itu tiba-tiba gua sama temen gua berdua nih dipanggil ke depan, ditamparin sama tuh guru gara-gara gua dekil. Baju putih udah jadi coklat lah ya kan. Terus dia teriak, bukan teriak, kayak maksudnya ngomong di kelas, coba nih yang cewek-cewek, ada gak yang mau jadi pacar Erlangga gue ya kan? Jadi contoh lo ya? Iya contoh, bad example ya kan? Ada yang mau gak jadi pacar Erlangga atau Denny? Enggak, gitu rame-rame. Enggak bu, ya kan? Nah yang paling kenceng tuh ada cewek namanya Dian. Iya. Nah, akhirnya sekarang Dian itu istrinya Denny. Denny tuh yang temen gue yang gue dipanggil ke depan berdua itu. Oh. Ada gak cewek yang mau sama Erlangga sama Denny? Iya. Enggak bu, ya kan. Nah yang paling kenceng ngomongnya tuh Dian. Nah Dian tuh sekarang istrinya Denny udah punya 2 anak. Gak ada tahu sih jodoh. Ya udah pokoknya intinya ya kan. Nah terus dulu akhirnya anaknya tuh guru jadian sama gue. Gue sikat aja terus kayak mampus nih mak lu karma anjing, mak lu karma. Ngerti gak lu? Oh iya. Iya kayak gitu. Jahat banget gue ya. Goblok, entot. Serius lu? Iya demi Allah. Anjing serius? Iya. Ih goblok lu. Ada. Itu gimana? SMA? Gue udah lulus SMA, dia juga udah lulus sih. Dia kuliah di Tarakanita, di Tarki. Anaknya. Iya whatever lah di kuliah di mana? Cuman serius anjing. Serius. Akhirnya kena nih ya. Jadi gue punya teman namanya Anil. Anil punya mantan. Punya waktu itu ceweknya Anil. Goblok. Kai. Iya, si ini nanyain lo mulu Kai, gitu kan. Si anaknya tuh guru gitu. Zaman dulu ya kan kayak ibaratnya bandel-bandelnya lalu ya kan. Iya. Coba lokit lah fotonya lah ya kan. Oxjux nih ibaratnya ya kan. Iya. Yaudah kasih pin BB gue ya kan? Di app lah sama dia. Set ngedate gue tahu ibu lu tuh siapa gitu. Iya. Pulang mau kemana? Ya ke rumah lah. Sini dulu gua ngerum ya kan. Ngerum lo? Enggak, maksudnya ngerum yang gua masuk ke kamar aja. Ya udah gua sikat aja udah. Terus kayak ya udah sambil menikmati enaknya syahwat ya kan. Zaman itu ya. Iya, makanya mak lu tuh mulutnya suruh dijaga deh. Jadi lu kan yang kena sama gue. Kentut. Ya, sorry. Gitu deh. Ya sorry nih ya, maksudnya buat yang nonton nih jangan jadi contoh ya kan, cuman cerita aja nih, cerita brotherku, CS-ku ya kan. Tapi sebenarnya itu peristiwa itu tuh bukan aksi balas dendam juga ngerti kalau emang kayak doi oke. Emang cakep ya, mendukung. Oke gak dulu doi? Oke kan? Lo emang satu sekolah? Enggak, dulu sering gue bawa ke rumahnya. Di rumah dia tongkrongan gue. Nah gue tuh kalau nginep ke rumah dia dulu kan si doi nyamperin gue nyamperin gue ke rumah dia gitu-gitu. Siap. Ya emang doi oke. Lo temenan sama Devri udah lama ya berarti? Dari zaman apaan Dev? Lulus SMA langsung ya? Lulus SMA gitu. Lulus SMA nyokap meninggal ya.
gue ngelayat di situ ya. Ya udah bisa dibilang temenan. Kecil ya kan. Ya SMA bocah lah. Ini bocah. Iya. Terus. Ya udah sih kayak gitu. Lu takis tuh anaknya. Gue takis. Sangkatan sama lu. Di bawah setahun. Adek kelas lu dong. Di bawah setahun nih. Sorry ya. Nggak apa-apa, ya udah buat cerita aja, kan. buat cerita aja ya kan. Oke. Pertanyaan terakhir nih Dar. Oke. Misi lo nih dalam hidup lo apa nih? Buat keluarga, musik, istilahnya itu udah lo combine itu nih. Apa sebenarnya? Lo mau kemana? Apa yang ingin lo dapat? Gitu. Terus sebagai drummer deh, Egi, gua akuin ya kalau buat istilahnya jam terbang ngedrum, lau oke lah, gitu. Karena lo udah kemana-mana, ya kan? Lebih kemana Dar? Gue sih intinya ya kan pencapaian gue tuh gak tinggi-tinggi Dar. Maksudnya kayak kalau pencapaian tinggi kan lu kayak lu punya rumah di Pondok Indah segede Kaban, mobil lu Rolls Royce gitu kan, itu pencapaian tinggi banget. Kalau gue tuh kayak nggak apa-apa deh punya rumah tipe kecil gitu, tapi rumah gue sendiri. Ya. Gue punya mobil, ya alhamdulillah udah ada mobil gitu. Nah maksudnya mobil tuh nggak perlu yang gimana-gimana, yang penting gak kehujanan, gak kepanasan. Iya. Motor ada gitu. Makan sekeluarga bisa, anak sekolah bisa. Gue tuh yang kayak gitu aja, gue nggak punya utang. Simpel dong, berarti standar. Ya. Gila, gue tuh makanya gue tuh sering kayak di compare sama sepupu gue. Sepupu gue dokter misalnya gitu. Nih lagi-lagi backgroundnya akademi lagi. Iya, maksud gue kayak nih Eki nih, lihat dong tuh sifat Fatah misalnya gitu. Ini. Gue kayak yang ya udah gitu, maksud gue. Iya Fatah keren, ngerti gak? Tapi gue tuh nggak ke situ gitu. Secara formal ya. Iya, ya udah kalau gue sakit gue berobat ke Fatah. Fatah butuh hiburan ya lu nonton gue manggung deh. Take and give. Iya, maksud gue orang tuh nggak harus yang namanya keren tuh jadi dokter, jadi insinyur. Iya benar-benar. Dan gue juga emang gue tuh apa ya? Gue tuh milih way of life, jalan hidup gue yang kayak gini bukan biar gue dibilang keren juga sama orang, tapi emang gue nyamannya begini. Gue emang sukanya begini. Tapi anak band menurut gue lebih keren daripada dokter, daripada insinyur, daripada arsitek, daripada pilot, daripada apa. Keren ya, bukan tajir kan? Ya keren aja. Orang banyak tahu gitu. Beda di luar keuangan ya kan. Cuman ya gitu, minoritas Dar, balik lagi. Orang kan yang dicari keuangan. Gue tuh cita-cita gue nih Dar. Apa tuh? Gue tuh pengen, maksudnya makanya nih gue running. Lo tau lah gue tuh ngeband tuh fokus banget lah gitu. Ya. Nyampe kalau bisa gue tuh makan dari gue main drum gitu ya dari musik lah. Sampai misalnya sekarang gue gawe juga sama abang gue gitu. Gue tuh pengen banget ngumpulin duit gitu. Gue nabung nyampe yang nggak tahu berapa nilainya. Terus gue tuh pengen punya usaha yang pasif. Kayak misalnya gue buka kos-kosan berapa pintu. Oke. Mandor. bosi. Gue buka tempat cuci steam. Gue buka warteg atau tenda pecel lele, tapi beberapa titik. Gitu. Itu tuh goal gue tuh Dar. Jadi gue tuh bener-bener yang ngeband tuh nothing tulus, mau tenar mau enggak, mau dibayar mau enggak, yang penting gue ngeband. Seniman itu cita-cita seniman. Iya. Usaha. Mau lo appreciate, mau lo hargain atau enggak, gue tetap ngeband gitu. Jadi nggak ada yang kayak tuntutan lu ngeband mulu, hidup lu mau gimana, nggak ada lagi tuh gitu-gituan gitu. Nah cuma kan sekarang kan karena emang apa ya, kalau sekarang kan kayak baru nyampe di tahap aman, bukan di tahap stabil dan sejahtera gitu. Ngerti gak lu? Selagi lu masih ngerasain yang namanya bokeh, berarti lu masih baru aman doang, belum sejahtera. Iya, ngerti gak lu? Setidaknya. Iya, kan kayak ya kalau gue sih di tanggal-tanggal tua kan anjing ngepres lah jajan masih gitu. Iya. Nah, apa namanya? Nah, goal gue juga nggak yang gimana sih, nggak yang aneh-aneh, nggak yang tinggi-tinggi amat. Gue tuh kayak bener sih, gue kan sering lah nonton podcast ngobrol-ngobrol kayak gini, terus apa gitu. Gofar Hilman ada
kata-katanya dia yang gue suka banget tuh. Sabri juga. Gue suka banget. Lu boleh mimpi setinggi apapun, asal kelihatan sama lu. Itu gue suka. Ya? Itu gue suka kata-katanya. Jadi kayak Gofar Hilman. Dulu nih gue tahun-tahun 2012 lah. Yang ngeband tuh gue nggak pengen muluk-muluk segede Metallica, segede Nirvana, enggak. Gue cukup dulu ya, itu ya dulu gitu. Waktu gue masih on fire yang ngeband gitu, gue milih nggak kuliah kan dulu buat ngeband gitu. Iya. Gue cukup deh jadi Burger Kill atau Seringai. Padahal itu yang orang-orangnya sama-sama makan nasi. Iya. Orangnya tuh kayak gue mau nyamperin dia cuma 2 jam perjalanan, 1 jam perjalanan, ngerti gak lo? Iya. Tapi dia bisa nyampe titik itu, harusnya gue bisa dong. Bisa banget. Dulu gue masih kayak ambisius banget ngeband. Kok sekarang kayak lebih ke yang ya udah jalanin aja. Yang penting jangan berhenti aja ngebandnya. Kalau gue sekarang gitu. Kayak gue kayak band gue cuma 2, tapi kayak si A isiin, iya ayo gue seneng kok ngedrum ibaratnya gitu, selagi yang minta bantuan juga musik kayak gue suka, gitu. Cuman emang ini sih dari dulu gue mulai ngeband serius, si Selvar sama Speedfast, 2 band gue ini itu mungkin 2 band serius terakhir gue, gitu. Yang terakhir lo bentuk maksudnya? Enggak, maksud gue kalau someday amit-amit gue masih gagal tanda kutip gitu. Tanda gagal tuh entah gue keluar, entah gue dikeluarin, entah bandnya bubar gitu. Gue kayaknya udah nggak bakal bikin band seserius ini. Gitu. Kalau sekarang tuh kayak gue masih yang ayo dong yuk, ayo bikin materi yuk, materi yuk, bikin album yuk, udah album promo yuk. Kayak gue masih on fire di Selvar sama di Speedfast ini. Tapi kalau emang nyampe taunya itu nggak bertahan gitu, kayak ya udahlah, gue udah bikin band mah tetap ayo gitu, cuman gue udah nggak yang gencar-gencarnya kurang kali ya, kayak gitu. Dan ini benar-benar kayak terakhir kali nih gue benar-benar masih ngeband masih ada ambisi gitu. Oke. 3 rockstar favorit lo di Indonesia. Inspirasi lo? Maggie Rif. Kenapa? Gue juga demen tuh sama dia tuh, anjing gila. Itu dia inspiring banget sih. Wah, gue nggak tahu kenapa ya. Dia benar-benar kayak udah overall. Udah bukan karena dia drummer sih. Udah emang karena dia Maggie Rif, gue suka gitu. Ya karena di Rif kali mungkin ya, Dere. Enggak, emang udah personalnya dia, gue suka. Maggie Rif. Yes. Rian Hidayat. Anjir. Ini karakternya kayak sesuai deh sama lo nih. Cuma bedanya lo kagak narkoba. Iya enggak? Ya model-modelannya kan begitu, ya kan, kayak yang bocah-bocah selengean gitu-gitu. Asik, gue so XX gitu bisa megang puntung rokok ya kan. Susu, lo aturan minumnya susu. Jangan intisari. Ini kok kopi, lu intisari, gue mau kopi. Kopi sari. Inti kopi. Kenapa Rian Hidayat, Der? Itu gue juga ngefans juga sih, maksudnya demen. Bukan ngefans ya, demen. Gue kalau Rian Hidayat ya, gue nggak bisa sok-sok ngomongin personalnya dia sih, karena dia meninggal pun gue masih kecil. Iya. Tapi emang gue suka film-filmnya dia aja. Dan dia tuh sinetron tuh ya, zaman sinetron tuh. Kalau film kan kayak Lupus lah, jelas. Terus ada tuh, anjir gue lupa. Ada judulnya tuh Nama Orang. Ceweknya tuh Nikardila, bokinya Doi. Judulnya tuh Nama Orang. Si Roy. Hah? Ada Roy. Iya. Itu filmnya. Itu film. Nikardila tuh. Kalau nggak salah Nikardila ceweknya. Iya, Nikardila. Sama-sama mah. Roy, terus Kuldesak ya. Terus kalau sinetron tuh pas udah dia udah gondrong tuh, Bella Vista apa Bella gitu. Vista, iya. Bella Vista kan. Iya. Kayak gitu sih. Gue lebih emang terus kayak maksud gue anjir, lu tuh pemain film tapi kayak Cobain di mix Eddie Vedder gitu, kayak agak rapi aja. Iya, tapi maksud lu ganteng, klimis tapi grunge gitu gue liatnya. Itu sih. Terus
Nggak tahu kenapa ya. Yang pas itu klimaksnya di film Kuldesak itu sih. Di film Kuldesak doi mati OD. Itu film belum rilis, pas sebelum film itu rilis doi meninggal OD. Gosipnya OD kan. Gue nggak tahu lah meninggal. Gosipnya OD kan. Ya gitu. Maksudnya kayak anjir. Lo emang kehidupan lu sorrow anjir. Siapa aja sih yang main di Kuldesak? Opi Andar Resta ya? Wong Aksan, Opi Andar Resta. Satu lagi ada cewek gue lupa namanya. Yang jadi apa gitu, reporter. Alah, lupa gue, orang kantoran tuh cewek. Itu. Terus siapa lagi? Dia kan ada empat cerita kan. Kayak ini empat pemain ini tapi nggak temenan. Kayak Rian Hidayat ceritanya apa, Wong Aksan ceritanya apa, Opi apa, ini apa. Cuma ada di satu film. Jadi kayak satu film tapi 4 cerita. Makanya kan empat sutradara juga, Rudi Sudjarwo, Mira Lesmana, Riri Riza yang gue tahu. Sama siapa gitu. Apa 3 gitu gue lupa. Pokoknya nggak cuma 1 gitu. Itu keren sih film tuh. Iya. Istilahnya kalau sekarangnya tuh Jakarta Undercover dan itu ya. Iya, bisa dibilang ya, karena kan ini kan kehidupan malam. Iya, gambarin kehidupan malam, nightlife. Anak-anak muda Jakarta gitu. Banget anjing. Soundtracknya Dani ya. Ahmad Ben. Ahmad Dhani Andra Ramadan. Oh iya ya. Ahmad Dhani Andra Ramadan nih EP. Satu lagi mungkin. Wah, gua satu lagi nih opsi ya. Boleh ya 2 orang ya. Boleh dong, boleh. Yang emang lo banget deh. Iya. Galang Rambu Anarki. Itu nyampe anak gue yang kedua ya kan, Sakala Putra Anarki ya. Iya. Tapi jangan sampai narkoba lu, Saka gue gamparin anjing muka lu nyampe narkoba anjir. Jangan. Sakala Putra Anarki, Galang Rambu Anarki sama Bucek Dep sih. Bucek Dep juga keren tuh. Anjir, boleh satu lagi gak? Boleh. Masih hidup juga kok orangnya. Siapa? Tio Pakusadewo ketangkep sekarang. Ubas doi ya? Ubas ya? Iya. Ya itu 3 itu loh. Rian Hidayat, Magirif. Sebenarnya gue suka Eno Netral sih. Tapi Eno Netral di era-era dia baru-baru di netral, zaman-zaman Cahaya Bulan, Nurani, masih gondrong gitu, yang belum ke Travisan gitu. Gue lu ngefansnya di situ? Iya. Kalau gue ke Travisnya. Oh. Ya pas dia gimbal. Gue dia gimbal, gue masih suka. Album Oke Deh tuh. Pas dia udah mohak. Ya elah. Udahlah, Travis udah lebih ganteng, lebih keren gitu, lo ngapain ikut-ikutan sih? Perwakilan aja mungkin di lokalnya tuh, kalau istilahnya tuh nggak kesampean ketemu Travis, ketemu Eno, ya kan? Kayak gue, ya kan? Gue ngefans sama dia. Kenapa lo demen sama Galang? Style lo iya sih mungkin. Modelan lo nih kayak begini nih. Gue suka tuh sama orang yang apa adanya jadi diri sendiri, walaupun dia tuh anaknya siapa. Galang tuh menurut gue apatis dia. Iya, enggak. Ya maksud gue kayak lu tuh anaknya Iwan Fals anjir gitu loh. Tapi lu tuh kayak masih suka tidur sambil sakau di jalur 6 Blok M gitu. Maksud gue apa ya? Itu emang bego gitu ya. Tapi sisi lain lu tuh keren banget. Keren. Gitu. Maksud gue keren lah. Beda sama anaknya Sule, sorry to say nih, gue bukannya ngecengin nih, anaknya Jokowi, anaknya siapa gitu. Beda arah kali deh. Enggak, kalau lo mau nyampain nama dia mah beda. Cuma ke mayoritas yang kayak begitu kan, bapaknya siapa, anaknya begitu. Nah itu bapaknya siapa, itu Iwan Fals mah bapak gue mah begini. Itu gue suka gitu-gituan tuh. Gitu-gituan kayak maksudnya ya gimana ya. Ya udah deh gini, gue tinggal di Auri. Berarti gue Eki? Enggak. Apaan? Anak kolong. Ya gue nggak tahu ya ini ngerti kan lo maksud lo? Ya Auri gitu. Tapi ini di teman-teman gue nih, tetangga teman-teman kecil gue tuh kalau ribut sama orang luar tuh langsung kayak gua Auri, becek macem-macem. Bawa nama. Iya. Bawa bapak gitu siapa, ketemu silop ketilang bapak lagi backingin. Nah kalau gue tuh enggak, gue tuh dari dulu tuh ya udah anjing, ribut tuh orang gue pukulin tuh, gue dipukulin gitu. Iya. Terus gue ketilang
ya ketilang, gue mau lawan tuh polisi ya gue lawan sebisa gue. Ya harus gue Eki gitu ya. Iya, gue lawan lu karena gue Eki, bukan karena gue anaknya doi, gitu. Maksud gue kadit daya background der. Enggak, enggak itu sih. Nah makanya gue senang tuh, maksud gue ngeliat gitu-gituan, makanya kenapa gue senang kayak relate aja sama gue. Iya. Gitu. Dan gue begitu, gue nggak nyontoh mereka. Doi anaknya Iwan Fals loh, tapi doi gini loh. Terus aku pikir-pikir ya kayak karena personalnya dia aja kayak gitu ya. Iya. Tapi dia emang kobennya lokal sih der, menurut gua. Galang asli kobennya lokal ya, Galang 27 Club gak sih? Apaan 15 tahun tinggal tai lu. 15 anjir masih kecil banget ya. Kecil tapi udah gondrong, udah tatoan di leher kan, udah jangki. Ituan apa tatonya kan apa? Duri. Iya gitu-gitulah. Kawat. Iya, kawat duri, bener. Demen gue, maksudnya gue tuh bener-bener nyampe akhirnya waktu gue sama Divine tuh pertama kalinya gue tour, gue main di Purwokerto tuh satu bis Divine, Bunga, oh iya, sama satu lagi bandnya Ipang, apa ya, Ipang di saat drummernya Bang Morris tuh gue lupa Plastik. Iya, anak plastik, tapi pakai namanya bukan plastik. Apa? Flower? Bukan ya, kok Flower. Dedi gitu deh. Gue lupa. Kayak itu. Gue tempel itu yang namanya Bang Nial sama basisnya. Oh iya, sama Om Tony Viali vokalnya. Gue tempel tuh orang. Ceritain gue tentang Galang. Titik udah itu. Bla 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 bla. Iyalah membernya. Iya, tapi maksudnya padahal. Tapi si siapa? Nial Bunga tuh dari awal Bunga kan? Dari awal kan? Tony juga. Iya, cuma Tony kan sempet rehab kan. Jadi diganti sama sempet ada Bunga tuh. Ya kan sempet Bang Anda. Gua Anda karena sempet kenal der. Dia sekarang apa? Mata Jiwa enggak, maksudnya sebelum itu gue dia kan sempet tinggal di apartemen Rasuna lah. Jadi temen gue lah ada dikenalin itu sama Bang Anda. Terus dah? Ya iya, maksud gue ini dong, ceritain gue dongengin gue tentang almarhum Galang. Padahal tuh ceritanya tuh dark banget sih menurut gue, gitu, dark banget. Tapi gue senyum-senyum sendiri deh, karena bukan yang gue ambil tuh bukan darknya dia, tapi anjing lu tuh jadi orang jujur banget ya. Iya. Maksud gue gitu, lu tuh jadi orang, lu tuh jalan hidup kayak apa yang lu mau banget ya. Komen lokal lu deh. Iya ya, itu tuh. Dan bukannya gue narsis, bukannya gue apa lagi, gue bukannya kayak yang gue karena gue tahu Galang begitu, gue pengen kayak Galang lah. Enggak, tapi kenapa gue ngefans? Karena relate sama gue. Soalnya gue nggak sendirian. Tapi narkobanya enggak kan? Jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Selagi masih hidup mah bilangnya mah belum, bukan enggak, ya enggak. Jangan sampai. Maksud gue, wah anjir, taunya ya nggak gue doang lah yang kayak begitu gitu. Yeah. Terus maksudnya diceritain lagi, dia tuh saking dia begini, komentar orang-orang tuh tentang dia begini, anjir makin relate lagi, ngerti gak lo? Iya, gue tuh nyampe dituduh jangki parah, gue dulu begeng, gelang gue banyak, muka gue pucat gara-gara gue kurang tidur maksud gue gitu, tapi gue tuh disangka jangki deh, gitu. Maksud gue anjir relate banget ceritanya, sampai akhirnya titik dimana waktu itu Iwan Fals manggung, gue diundang nonton sama Bang Om Toto Tewel. Oke. Eki datang dong sini gitu. Gue nonton, gue ajak abang gue ya siapa sih yang nggak ngefans sama Iwan Fals gitu. Kakaknya Galang siapa? Adenya, sorry. Adenya Cikal. Enggak, gue nggak ada yang kenal. Nah apa namanya? Datang, gue ajak abang gue. Kang ayo ke rumahnya Bang Iwan. Serius ki abang gue girang juga. Yaudah yuk. Udah. Gue jalan-jalan. Lihat fotonya Galang yang almarhum. Om, terus emang saat itu gue lagi koben-kobennya kayak rambut gue segini, gue pakai flannel, celana gue robek dari sini sampai sini. Baju garis-garis. Iya gitu-gitulah lagi gitu. Nah terus, Om ceritain almarhum Galang boleh gak? Gitu. Dia narik napas kayak segini. Kamu jangan kayak dia ya Ki. Udah gitu aja. Siapa? Bang Tony yang ngomong. Om Iwan. Oh, oke.
bapaknya. Kamu jangan kayak dia ya, Ki. Udah, titik. Oh, dia ngeliat lo nih kayak bercermin ke anaknya kali. Ya, gue nggak tahu. Secara fisik. Ya kan, gue kayak cuma minta. Gue udah diceritain nih sama Nial nih. Ibaratnya gitu. Yang kasarnya notabene ya valid juga lah dari Bang Nial lah. Iyalah, seben ibaratnya gitu ya kan. Cuma gue pengen tahu nih dari perspektif bapaknya. Ibaratnya gitu. Om ceritain dong, gue ngeliat foto gitu di bingkai. Gitu doang, kenapa? Kamu jangan kayak gitu ya, Ki. Titik. Ya pokoknya gitu aja. Ya lo ambil buruknya aja lah. Ambil buruknya aja. Ambil baiknya aja dari Eka ya kan. Walaupun emang rada-rada susah juga sih nyari-nyari yang baik. Iya, cuman setidaknya itu aja sih. Thank you ya Der ya. Der, thank you. Udah sharing. Thank you banget Der. Banget nih. Oke, akhirnya selesai podcast kita ya. Sharingannya. Pokoknya itu aja, ya udah ambil baiknya, jauhin buruknya. Ya lo enjoy aja lah ya Der ya. Nggak usah apa? Bori. Nggak usah bori. Bori tau gak lo, bocah ribet. Beksi. Makannya banyak, gue juga gemuk sekarang. Beksiko speak ya kan. Ya udah, pokoknya itu aja. Lanjut. Thank you. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Enak gak mukanya ya kan? Tua banget di sini. Dia kelihatan tua cuy. Ini sudah ya? Gua nggak tahu deh. Toko sih.